Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur lapisan bumi. Lapisan bumi terdiri dari atas 4. Yang pertama yaitu kerak bumi, lapisan paling luar dan tipis dengan ketebalan sekitar 5-70 km. Lapisan yang kedua, lapisan matel. Lapisan matel tebal di bawah kerak dengan ketebalan sekitar 2900 km. Dan yang ketiga, inti luar, lapisan cair yang terletak di bawah matel dengan ketebalan sekitar 2200 km. Dan yang ketiga, inti dalam, lapisan terdalam bumi dengan ketebalan sekitar 1200 km. Terima kasih. Paling atas dinamakan dengan tanah humus yang sangat cocok untuk bercocok tanaman. Sedangkan semakin ke bawah, lapisan tanah memiliki struktur yang semakin keras dan bercampurkan dengan batuan. Nah, lapisan batuan dan seluruh bagian padat yang ada di bumi, inilah yang dinamakan dengan litosfer. Litosfer atau struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Lapisan yang paling terluar yaitu adalah kerak bumi. Kerak bumi bersifat sangat tipis dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua adalah kerak bumi yang berada di daratan, sedangkan kerak samudra adalah kerak bumi yang berada di lautan. Lapisan yang dalam adalah mantel bumi yang bersifat sangat tebal dan dinamakan dengan lapisan astenosfer karena mantel bumi berfungsi melindungi bumi. Mantel bumi terbagi menjadi mantel bumi luar dan mantel bumi dalam. Mantel bumi luar bersifat lebih tipis dibandingkan dengan mantel bumi dalam. Dan lapisan yang paling dalam yaitu inti bumi. Inti bumi berada di pusat dan merupakan lapisan yang paling panas pada bumi. Inti bumi terbagi menjadi dua, yaitu inti bumi luar dan inti bumi dalam. Ayo perhatikan peta di bawah ini. Ini adalah ilustrasi bahwa peta bisa dipisah dan disusun kembali menjadi suatu kesatuan. Nah, ini berkaitan dengan teori pergerakan benua atau continental drift menurut Alfred Wegener yang menyatakan bahwa benua sangat luas dan merupakan suatu kesatuan yang setelah bertahun-tahun kemudian bergerak menjauh dan terpisah. Namun, teori tersebut ditolak oleh semua ilmuwan dan muncul suatu teori baru, yaitu teori pergerakan dasar laut atau sea floor spreading yang dikemukakan oleh Harry Hess, yang menyatakan bahwa kerak benua dan kerak samudra bergerak menjauh sehingga membentuk patahan atau retakan yang dapat menyebabkan adanya lembah atau gunung di bawah lautan. Berdasarkan kedua teori tadi, maka dikembangkan menjadi teori tektonik lempeng yang melibatkan kerak bumi dan mantel bumi. Pergerakan antar lempeng menyebabkan adanya interaksi antar lempeng, sehingga mengakibatkan perubahan pada lempeng. Ketika ada dua lempeng yang bergerak saling menjauh, maka lempeng tersebut bersifat divergen, sehingga mengakibatkan patahan atau retakan. Sedangkan ketika ada dua lempeng yang saling bergerak mendekat, maka bersifat konvergen, sehingga mengakibatkan tabrakan antar benua dan antar samudra. Pergerakan lempeng dapat menyebabkan berbagai macam efek. Salah satunya
yaitu gempa bumi. Gempa bumi mampu melepaskan gelombang seismik sepanjang permukaan bumi. Proses terjadinya gempa yaitu ketika ada pergerakan antar lempeng, maka gelombang seismik muncul di hiposentrum. Hiposentrum merupakan pusat atau sebuah titik yang berada di dalam bumi yang merupakan pusat terjadinya gempa. Nah, gelombang seismik ini akan merambat dari hiposentrum ke bagian dalam bumi hingga ke permukaan bumi, sehingga gelombang tadi menyebabkan tanah dan batuan bergetar dan menyebabkan kerusakan serta dapat menghancurkan bangunan yang berada di atasnya. Ketika gempa terjadi di dasar laut, maka gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas, sehingga timbullah gelombang yang besar dan kuat. Gelombang air laut yang besar dan kuat ini sering kita kenal dengan tsunami. Karena negara kita sering mengalami gempa, oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri untuk mengurangi kerugian akibat gempa, yaitu dengan merenovasi rumah agar tahan gempa dengan menggunakan bahan baja dan karet untuk pondasi bangunan. Kemudian mencek kestabilan benda yang menggantung sehingga agar tidak mudah jatuh ketika terjadinya gempa. Kemudian mempelajari lingkungan di sekitar kita dengan cara mematikan listrik, air, dan gas jika tidak digunakan. Kemudian meletakkan benda berat dan mudah pecah di bagian bawah. Dan selalu sedia P3K, senter, dan makanan untuk persediaan ketika darurat. Ketika terjadinya gempa, maka ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan sesuai tempat kita berada, yaitu ketika kita berada di dalam ruangan, maka kita harus mencari tempat berlindung yang kuat, misalnya di bawah meja atau tempat tidur. Kemudian ketika berada di luar ruangan, maka kita menjauh dari bangunan atau benda-benda yang berpotensi runtuh. Kemudian jika kita berada di dalam kendaraan, maka kita harus keluar dan mencari tempat yang terbuka dan menghindari bangunan atau benda-benda yang dapat rubuh juga. Jika kita berada di pantai, maka kita harus menjauh dari pantai karena berpotensi tsunami. Dan jika kita berada di pegunungan, maka menjauh dari pegunungan tersebut untuk menghindari daerah yang rawan longsor. Jika gempa telah berhenti, maka tindakan selanjutnya yaitu keluar ruangan dengan teratur, perhatikan lingkungan sekitar, apakah terjadi kebakaran, gas bocor, atau konsleting listrik. Kemudian jangan berjalan di daerah yang gempa. Kemudian jangan memasuki rumah yang terkena gempa. Mengisi angket dari instansi terkait, mengikuti informasi terkait gempa yang terjadi, dan selalu berdoa untuk meminta perlindungan Tuhan. Efek lain dari pergerakan antar lempeng yaitu terbentuknya gunung berapi yang terjadi karena tabrakan antar dua lempeng. Dan gunung berapi dapat mengalami erupsi atau meletus, yang mana magma akan keluar melalui kawah gunung berapi atau lubang yang berada di puncak gunung berapi tersebut ke permukaan bumi disertai dengan keluarnya material lainnya. Karena kita berada di ring of fire atau berada dikelilingi oleh gempa dan gunung berapi, jadi kita harus memperhatikan aktivitas dari gunung berapi dan selalu bersikap hati-hati. Dan tentunya kita harus memperhatikan status dari gunung berapi
oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia. Kita harus mengetahui makna dari tingkatan status menurut Badan Geologi Kementerian ESDM, yaitu tingkatan level yang paling tinggi yaitu adalah status awas, hingga tingkatan yang terendah yaitu tingkatan normal, di mana tingkatan awas itu artinya gunung akan meletus, sedangkan normal berarti tidak ada gejala aktivitas tekanan magma. Untuk itu kita harus melakukan tindakan ketika gunung berapi menunjukkan tanda-tanda akan meletus, yaitu dengan mengungsi ke tempat yang aman. Namun sebelumnya kita harus memeriksa alat-alat listrik yang berada di rumah apakah sudah aman dan sudah dimatikan, serta membawa perbekalan makanan dan pakaian yang akan dibutuhkan nanti. Kemudian jika terjebak, maka berlindung di tempat yang aman dan jauhi dari aliran lahar. Kemudian jaga diri yaitu dengan melindungi diri dengan menggunakan baju panjang, celana panjang, dan juga memakai kacamata, masker, dan topi. Semoga mudah dipahami ya, dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.